kato hati jo jantung. Malam kini lah samo tampak di kelas bahasa Minangkabau. Jo salam sambah di Anjung. Maaf jorilah kami minta uko jo jangko kok kalampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pembuka kato jo bismillah. Kaji dimulai. Ampun jo maaf basarato kami nan bukan cari pandai. Ampun dimohon pada Allah, salam taunjuk kanan rami. Indak basibak je basisih, bukan bahinggo je babate. Dari ujung sampai kapangka, dari ranah tarikh karantau sampai karantau mancanegara di lingkungan sambah kasadun. Di Anjung sambah di Patinggi kabake angku-angku ninek mama alim ulamo cadek pandai, sarato je made-made. Kami ucapkan selamat datang ke mandeh kami, pembina kami 3M, Mandeh Siti Salma. Selamat datang mandeh ketua kami, Mandeh Nurbaini Marskoski. Selamat datang kepada mandeh wakil ketua kami, Mandeh Tati. Dan terutama bana untuk mandeh guru kami di malam kini, Mandeh Dr. Eva Krishna. Dan selamat datang untuk mandeh-mandeh sadonyo nan lah hadir di room Zoom 3M di malam kini. Terima kasih juga ke Radio Guru Minang dan acara kita ko di pendangannya pun banyak di Radio Guru Minang. Alhamdulillah palapeh niat dalam hati pambaya kawo salamoko. Kami tatyangkan program Baraja Bahasa Minangkabau bagian kedua di malam kini. Yo bana bak kata orang mencari contoh kanan sudah mambiak tuah kanan manang baraja bakenan tahu. Matanyo bakenan tahu baraja bakenan pandai baguru bakenan ahli. Makonyo daripada itu. Kita terlebih dahulu berkenalan dengan beliau dan akan sampai kita baguru di malam kini. Nama beliau Dr. Eva Krishna. Lahir di Payakumbuh 16 Juli 1967, pensiunan PNS Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan beliau S1 di jurusan Sastra Minangkabau, Universitas Andalas, tahun 1986. S2 di jurusan Ilmu Susastra Universitas Indonesia, tahun 2003. Dan strata 3, konsentrasi Wacana Sastra Universitas Udayana, tahun 2006. Karir beliau, yang pertama beliau adalah dosen luar biasa di UNAN, di STK PGRI dan Universitas Bung Hatta. Beliau juga adalah peneliti sastra juga, dan jabatan beliau menjelang purna tugas adalah Kepala Kantor Balai Bahasa Sumatera Barat. Sebelumnya beliau adalah Kepala Kantor Balai Bahasa Lampung. Beliau juga penyuluh bahasa Indonesia, penulis dan penterjemah cerita rakyat, dan instruktur literasi. Kadiang semua ulang kaji nak jan lapuak telah tak saja, baguru kita di malam kini nak dapat paham maknanya. Ini baik itu hanya lain, tembak nak tiba dia lamai pandang nak tiba di tujuan. Kita serahkan ke mandeh guru kita di malam kini, Mandeh Dr. Eva Krishna. Kami silakan. Silakan Mandeh Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuba pula beberapa kata petitif untuk mandek tu nak takah rasanya tu. Belum pandai yang boleh tu. Kalau masalah kata petitif dia banyak waraja kan mandek tu. Okey lah. Assalamualaikum. Ya mandeh Ben. Mandeh-mandeh pembina 3M. Mandeh-mandeh anggota 3M dan seluruh yang hadir hendak tersabit nama, hendak terbilang gala. Izinkan Nambo berbagi wawasan tentang bahasa Minangkabau. Mainge-ingean nanalah lipo dak awak, manganang-anakan nanalah mulai awak. Ndak hafal lagi dia tentang bahasa Minangkabau. Mande-mande jo bapak dan Nambo hormati. Mungkin ada beberapa orang bapak-bapak yang hadir. Terima kasih. Kita mulai saja. Karena sambah tadi lah tumpah dari Mandeir. Ambo manumpang biga ili ya.
Mau langsung saya ke materi malam kok izin mande-mande. Eh, atas permintaan Mande Ben nanya Nambo ke Patang agar menggunakan bahasa Minang dan bahasa Indonesia secara bergantian untuk peserta awak, partisipan awak yang mungkin eh, tidak berbahasa Minangkabau. Jadi mohon izin Ambo menggunakan bahasa Minang dan bahasa Indonesia bergantian. Baik, silakan Mande Tati. Nah, ada dua hal yang akan Ambo bicarakan dalam pertemuan malamku. Yang pertama tentang bahasa Minangkabau dalam karya sastra. Yang kedua tentang perubahan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Selamat menit kita mulai yang pertama. Nah, bahasa Minangkabau di dalam karya sastra itu bentuknya karya sastra lisan. Kalaupun ada tulisan itu berbahasa Arab Melayu atau teks sabit Arab Gundul. Nah, kita bicara dulu tentang bahasa Minangkabau dalam karya sastra lisan, mande-mande dan Sipan Kasadonya. Ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah puisi. Puisi yang kita maksud adalah kata pemisalan atau peribahasa yang selalu digunakan oleh orang Minangkabau zaman Seisua untuk menyampaikan komunikasi mereka. Lalu kita mengenal pantun, biasa pantun itu bersaja AB-AB. Lalu ada pesambahan, ada petata petiting dan lain-lain. Lalu kalau puisi, jelaslah bahwa itu adalah curahan perasaan. Jadi bukan cerita, tidak ada cerita di dalam puisi. Atau pemisalan misalnya, pantun tidak ada cerita, tidak ada narasi di dalamnya. Yang ada adalah curahan pikiran, curahan perasaan. Nah, lalu yang kedua bentuknya prosa. Prosa itu adalah, karena itu yang cerita. Di Minang ada dua hal tentang prosa. Pertama namanya carito atau cerita. Carito itu bentuknya pendek. Biasanya ditutupkan di mande-mandewa menjelang tidur. Misalnya cerita harimau, cerita kanci aja buayo. Pendek, bisa diselesaikan dalam beberapa menit. Lalu yang paling lengkap itu namanya kaba, panjang. Tukang kaba yang handal biasanya bisa menuturkan kaba itu sampai 7 hari, 7 malam. Siangnya lalu, malamnya menuturkan kaba. Sampai ceritanya selesai 7 malam. Dan biasanya diakhiri dengan tradisi motong ayam, mendabi ayam. Karena biasanya kaba-kaba yang dibawakan dianggap sakral, jadi harus ada upacaranya. Lalu yang ketiga bentuknya drama. Yang drama Minangkabau yang paling awak kenal itu Randai. Ada Semarantang, ada Tupai Janjang, dan lain-lain. Nah, ketiga jenis karya sastra itu mengandung bahasa Minangkabau. Nah, kita akan ulik dulu tentang bahasa Minangkabau. Silakan, Mande Tati. Nah, kita ke kata pemisalan. Kata pemisalan itu adalah perumpamaan atau kiasan. Kecil orang Minang kieh. Kieh disampaikan untuk nasihat, pelajaran hidup, atau nilai-nilai adat dan budaya. Kata pemisalan adalah bagian dari keterangan ampe. Mungkin mandi-mandi masih terkena bahasa nawak minggu kepatan yang terakhir adalah tentang katunan ampe, yaitu kato mendaki, kato mendata, kato malereng, dan kato menurun. Nah, selanjutnya Mandi Tati, kita cari contoh kata pemisalan. Kata pemisalan itu berangkat dari adagio Minangkabau yang berbunyi Basile di Pangka Padang, Bagalui di Ujung Kari. Kato selalu baumpamo, rundiang selalu bamisalan. Jadi orang Minang itu tidak berbicara secara lugas pada zaman siswa, pada zaman masa lalu. Tapi orang Minang selalu menyelipkan kiasan atau kata bamisalan di dalam pembicaraannya. Sedang lama-lama berbicara, lalu pasti terselip kata pemisalan. Nah, berangkat dari kato selalu baumpamu, rundiang selalu bamisalan. Jadi kalau belum dikatakan orang Minang, kalau
masih berbicara secara lugas pada zaman siswa. Kalau kini tentu saja tidak. Apalagi dalam karya sastra. Nah, kita cari pengertian dari Basile di pangkal padang, Bagalu di ujung kari. Bersilat di pangkal pedang. Jadi kalau ingin bersilat, lari ke pangkalnya, jangan di ujungnya, nanti tertusuk. Bergelut di ujung keris. Kalau ingin bercanda, bergelut, lari ke ujung keris. Jangan uh, di uh, tempat Lengkap. yang runcingnya. Nah, lalu kata selalu berumpama, rundingan selalu bermisalan. Ini menunjukkan pentingnya kalimat kias dalam bahasa Minangkabau. Jadi mungkin zaman sekarang kalau kita berkias juga masih menggunakan kias, itu suatu hal yang mungkin tidak praktis, mungkin tidak dimengerti, mungkin tidak disukai. Tapi kalau disampaikan melalui karya sastra, misalnya seperti disampaikan Mandeir tadi, kita terpanggil rasa seni sastra kita untuk menikmati kata pemisalan ini. Eh, Padahal dulu orang tua kita tidak mengajarkan kita bicara seperti sekarang. Kau mada mah, tidak begitu orang tua mengajarkan kita. Pasti dengan kata kias. Manusia Oh, bukan belajar tahan nih, dah. India, binatang tahan palu. Jadi kalau lagi India itu mestinya paham. Jadi manusia tahan kie, binatang tahan palu. Jadi kalau kalau karya-karya itu untuk binatang, nah, itulah kira-kira orang tua kita mengajarkannya. Kita harus halus berbahasa agar halus pula budi pekerti. Selanjutnya, nanti tadi. Nah, itu contoh dari satu pemisalan. Anak ikan dimakan ikan, abi umpan dek para pati. Ameh bukan, perak pun bukan. Budi sakete rang haragoi. Nah, jadi yang penting dalam kehidupan ini bukanlah emas dan perak, tapi yang penting adalah budi, walaupun sedikit. Budi itu menyangkut etika. Nah, bagi orang Minang bukanlah masalah kebendaan, bukanlah masalah materi semata, tapi lebih ke masalah etika. Nah, ada lagi misalnya contoh, alah limau dek mindalu, hilang pusako dek pancarian. Ini menggambarkan mindalu ini, atau mindalu itu dalam bahasa Minangkabau ada binalu, ada mindalu. Jadi tergantung kepada yang kemarin kita pelajari, tergantung kepada eh, apa namanya bahasa, lalu tergantung pada subdialeknya dari mana. Jadi mindalu ini maksud adalah di sini adalah benalu. Jadi dalam bahasa Indonesia benalu. Allah itu mati atau mengalah. Mengalah jeruk karena benalu. Itu kenyataan. Kalau pohon jeruk dihinggapi oleh benalu, maka jeruk itu akan mati. Bayangkan yang datang menumpang, lalu mematikan tempat tumpangannya, inangnya. Lalu hilang pusako dek pancarian. Orang Minang hidup pada awalnya dari harta pusaka. Lalu datang suami mendapatkan pencarian melalui usaha sang suami. Nah, harta pusaka yang kita warisi secara turun-temurun ini bisa hilang. Misalnya ketika suami sangat kaya, lalu dia menebus harta pusaka untuk menjadi milik istri dan anaknya, lalu bagian dari keluarga yang lain tidak mendapatkan harta pusaka tersebut. Nah, ini artinya adalah hilang sesuatu yang asli oleh sesuatu yang datang kemudian. Nah, saya menerjemahkannya adalah kebudayaan asli suatu bangsa bisa terkikis oleh kebudayaan lain jika kebudayaan asli tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh pemiliknya. Nah, hal ini bisa kita lihat misalnya dari kemarin kita sudah membahas tentang kata sapaan. Kata sapaan awak mandeh amak bundo, tapi sekarang sudah diganti oleh kata sapaan yang lain.
Mungkin pengaruh dari zaman Belanda ada mami, ada papi, lalu dari bahasa Inggris ada daddy, lalu ada bahasa-bahasa lain yang mempengaruhi sehingga orang Minang meniru. Ada mami, ada papi, dedi dan sebagainya. Sekarang pengaruh Arab masuk. Ada umi, ada abi. Yang terbaru anak-anak yang ingin lebih ke Islam dia memilih memanggil orang tuanya dengan abi dan umi. Nah, kita kehilangan kata sapaan asli bahasa Minang. Alah limau dek mindalu, hilang pusako dek pencarian. Silakan Mandetati. Nah, ada lagi contoh berikutnya yang saya berikan contoh. Bak basangai di abu dingin, bak batana di tungku dubo. Biasanya orang basangai itu menghangatkan badan itu di abu yang masih panas. Kalau zaman dulu kita kan memasak memakai tungku, jadi abu yang masih panas bekas perapian itu kita letakkan tangan di situ untuk mendapatkan kehangatan. Lalu bak batana di tungku duwo. Tungku biasanya 3. Jadi satu jarangan itu makanya disebut tungku tigo sejarangan. Karena 3 bisanya. Ganjil 3. Lalu ini dikatakan bertanah di tungku 2. Hal yang mustahil. Tidak mungkin. Karena biasanya kuali, periuk itu bulat. Jadi tidak petak. Jadi kalau 2 mungkin bisa. Tapi kan kalau dia petak mungkin bisa 2 tungkunya. Tapi karena bentuk wadah kita itu adalah bulat, maka yang bisanya 3. Nah, ini adalah sesuatu yang sia-sia. Yang dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Jadi ini biasanya menyindir atau memisahkan sesuatu kepada pekerjaan yang tanpa perhitungan yang matang. Lalu hasilnya ya pastilah tidak akan didapat hasil yang baik, apalagi maksimal. Baik saja belum tentu. Lalu bak mailo rambut dalam tapuang, rambut jangan sampai putih, tapuang jangan sampai basera. Nah, ini adalah kearifan lokal orang Minangkabau. Ketika kita menemukan rambut di dalam tepung, kita harus hati-hati mengambil rambut. Kalau tidak hati-hati, ada 2 hal yang akan terjadi. Rambut itu akan terputus, artinya yang dipegang di tangan bisa diambil, yang tinggal di dalam tepung tetap ada di dalam tepung. Nah, kalau tidak hati-hati juga, tepung itu bisa berserakan karena kita dengan sembrono melakukannya. Jadi ini satu kehati-hatian. Rambutnya jangan sampai putus, jadi utuh terangkat. Lalu tepung jangan sampai berserak, tepung tetap ada di dalam wadahnya. Ini adalah pengajaran tentang kehati-hatian. Jadi kalau orang Minang menyatakan, hati-hatilah mengarajuan sesuatu itu jangan tidak boleh bagi-bagi doh, elok-elok, tidak boleh orang lain tersinggung doh, jangan tidak mengecek niko beko, tersinggung mana niko. Nah, tidak begitu saja orang Minang, tapi cukup dengan satu kata misalan, bak mailo rambut dalam tapuang nak, rambut jangan sampai putih, tapuang jangan sampai tasera. Kadang-kadang hanya kerajuan lah, bak mailo rambut dalam tapuang yo. Nah, bagi yang memang memahami kiasan, memahami kata pemisalan, satu kalimat saja tanpa sampai ke ujungnya, ini sudah dapat dipahami. Oh, artinya ini harus hati-hati. Misalnya Mande Ben menyatakan kepada saya, kerjakanlah Mande Kiki, tapi bak mailo rambut dalam tapuang yo. Nah, saya paham, oh ya harus hati-hati. Nah, demikian kandungan budaya yang terkandung di dalam makna yang terkandung di dalam kalimat atau kata wamisalan tersebut. Selanjutnya, Madetati. Nah, ini catatan tentang kata wamisalan. Kata wamisalan adalah bagian penting dari kekayaan bahasa. Tidak hanya kekayaan bahasa, tapi juga kekayaan budaya Minangkabau. Ia membantu menjaga nilai-nilai luhur dan tata krama dalam masyarakat. Mengapa saat ini kita sudah mulai tergerus kehidupan kita
atas budaya Minangkabau. Salah satunya saya menduga adalah karena kita sudah mulai tidak paham lagi kata pemisalan karena kita tidak menggunakan lagi kata pemisalan. Kita tidak lagi halus budi pekerti kita. Kita tidak lagi halus perasaan kita. Kalau dulu kita Minangkabau, sekarang secara bercanda, ya Minangnya sudah mulai menipis rasa keminangkabauan kita. Gara-gara kita kurang menggunakan kata pemisalan. Kalaupun sekarang kita berusaha kembali menggunakan kata pemisalan, kita akan dianggap aneh. Kita akan dianggap manusia dari planet mana. Kita akan dianggap kuno. Kita akan dianggap berlebihan. Apalagi oleh Gen Z saat ini. Karena mereka sangat berjarak. Kita saja banyak sekarang yang tidak mengerti dengan kata pemisalan. Dengan sindir, dengan kias, kita tidak paham lagi. Karena kita tidak menggunakannya. Kata pemisalan hanya kita temui di dalam petata petiti, pidato adat, di dalam dendang, di dalam karya-karya sastra lisan Minangkabau yang lain. Kalau dikatakan, kalau sampai ijo jadi tali, anau dirimbo karena lah jiwo, kata Mandeir. Itu sangat dalam pengertiannya Mande-mande dan bapak-bapak. Ini mengatakan, ingatlah jasa orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kok sampai ijuk jadi tali. Nah, coba bayangkan ijuk menjadi tali. Dia jadi barang yang bermanfaat. Dari ijuk yang cuma segumpalan hitam jelek itu, lalu menjadi tali. Bisa dijadikan tali timba, tali pengikat apa saja. Nah, dia sudah menjadi barang berguna. Padahal tadi hanya segumpal ijuk yang tak bermakna. Lalu diingatkan, anau dirimbo kanal ajiwo. Ingatlah asalnya ijuk itu dari mana. Tali dari ijuk dari mana? Dari pohon nau atau pohon nira atau apa lagi namanya? Anau, niro, ya kalau orang di luar negeri palem kali ya, pohon palem. Nah, dari keluarga palma ya. Nah, ini suatu kata pemisalan yang sangat dalam maknanya mengingatkan kita untuk selalu mengingat orang yang telah berbuat baik kepada kita, proses yang telah memudahkan kita menjadi orang yang memiliki strata sosial tertentu dan segala macamnya. Nah, demikian hebatnya bahasa Minangkabau di dalam karya sastra yang mungkin saat ini tidak ada salahnya kita pelajari. Kita kembali ke berkias melalui karya sastra yang saat ini masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Kalau 3M selalu pulang basamu, maka mari kita tengok, kita lihat nanti penggunaan kata pemisalan di dalam kehidupan kebudayaan Minangkabau, dalam kehidupan masyarakat tradisional Minangkabau. Bundo Kanduang sudah mulai belajar petata petiti, meskipun pada awalnya dulu di Minangkabau Bundo Kanduang tidak berpetata petiti, itu dilakukan oleh nenek mama saja. Tapi saat ini karena Bundo Kanduang mulai diperkenalkan sebagai organisasi perempuan, maka orang-orang perempuan sudah banyak yang paham dengan petata petiti saat ini. Selanjutnya Mbak Tati, mungkin kita karena ini sudah catatan. Nah, agak santai kita saat ini, kita ke poin kedua dari pembicaraan malam ini. Tadi adalah kata pemisalan, itu kata-kata dalam karya sastra lisan Minangkabau. Yang kedua adalah pola perubahan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Izinkan saya mencontek karena mulai tak terlihat oleh saya. Saya buka contekan dulu. Kita masuk ke sini.
pola perubahan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau, kita lihat bunyi akhir bahasa Indonesia ul menjadi ua. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata bandul. Bandul itu kalau jam yang bergoyang-goyang itu bandul. Lalu kita menyebutnya banduan. Lalu ada bakul, kita juga ada. Kita menggantinya ul itu menjadi bakul. Lalu ada bisul, kita mengubahnya menjadi bisua. Ada gaul, kita mengubahnya menjadi gaul. Lalu ada siul, kita mengubahnya menjadi siul. Ini cara mudah mempelajari bahasa Minangkabau. Dengan pola ul menjadi ua. Nah, jadi ini semacam apa ya? Semacam rumus yang bisa digunakan oleh penutur awal ya. Penutur awal itu apa ya? Ya, yang baru belajar bahasa Minangkabau. Bisa dengan praktis mencontoh yang ini, walaupun nanti ada pengecualiannya. Lalu ada lagi bunyi akhir ut dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Minangkabau menjadi ui. Janggut dalam bahasa Indonesia menjadi janggui. Kusut menjadi kusui, mulut menjadi mului, pulut menjadi pului, rumput menjadi rumput. Nah, jadi lutut menjadi lutui. Ini mudah karena ini rumus yang sudah dibuat oleh Abdul Ghaffar Ruskan berdasarkan kenyataan di dalam bahasa kita, bahasa Minangkabau. Pandai Tati, mohon dibantu. Nah, lalu kita lihat lagi. Yang us menjadi uih. Tapi uih ini tidak melulu uih, ada yang ui. Jadi di beberapa subdialek tidak memunculkan H. Misalnya kata bungkus menjadi bungkuih, tapi ada yang menyebutnya bungkui. Di dalam dialek tertentu jadi subdialek tertentu dia menjadi bungkui, purui, lurui, mangkui, putui. Jadi kalau ada yang membunyikannya H, jadi tidak akan kita persoalkan itu karena kita memang kaya dengan subdialek. Jadi ini sangat mudah. Bila dia berakhir dengan us, maka dalam bahasa Minang, dalam bahasa Indonesia berakhir dengan us, maka dalam bahasa Minang dia akan berakhir dengan ui atau uih. Ini bisa ditambah misalnya lurus, lurus sudah ya, lurus. Nah, berikutnya kita akan melihat bunyi akhir bahasa Indonesia is menjadi ih atau i. Jadi baris, bari, ada yang menyebutnya bari, lalu ada garis atau gari, manis menjadi mani, tulis menjadi tuli, tumis menjadi tumi. Nah, berikutnya kita bisa melihat mendetati ada banyak i ya. Nah, it menjadi i. Jadi it tidak akhir it di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Minang menjadi i. Bukit menjadi buki, parit menjadi pari, rumit. Saya lupa menggantinya. Rumit menjadi rumi, sakit menjadi saki, sulit menjadi suli. Nah, ini juga mudah. Para penutur awal bahasa Minang bisa melihat ke rumusan ini saja. Lalu bunyi akhir bahasa Indonesia as menjadi dalam bahasa Minang. Kata batas dia berubah menjadi bateh. Kata pangkas berubah menjadi pangke, kalau di Bukit Tinggi rageh. Dalam dialek agam 50 dalam dialek agam 50 kalau tidak salah. Lalu tangkas menjadi tangke, uas menjadi pue, ruas menjadi rueh. Lalu berikutnya tadi
Perubahan bunyi dari AP menjadi OK. Atap akhirnya AP menjadi atok. Asap AP menjadi asok menjadi OK. Ratap AP menjadi ratok. Isap menjadi isok. Kurap menjadi kurok. Nah, jadi ini dikodekan di atas AP menjadi OK. Tinggal mengubahnya saja. Lalu dalam bahasa Indonesia rapat oleh kita diganti dengan EK dalam bahasa Minang. Rapat menjadi rape, lambat menjadi lambe, surat menjadi sure, buat menjadi bue, panjat menjadi panje. Jadi kalau saat ini misalnya di Padang ada pasar bandar buat, itu betul kita Indonesia kan menjadi bandar buat, tapi ada yang hilang, yaitu dia tidak diberi nama bandar buat oleh nenek moyang kita, Banda Bue. Tapi sekarang di mana-mana di dalam administrasi Kota Padang itu bandar buat. Nah, jadi mestinya kita kembalikan ke namanya. Kalau bandar hilang, bandar tidak dapat diterjemahkan menjadi bandar. Kalau bandar itu pelabuhan dalam bahasa Minang, dalam bahasa Indonesia. Kalau bandar di kita selokan, sungai kecil, parit. Nah, jadi kalau ketika dijadikan bandar buat, ketika orang yang datang adalah ahli bahasa, dia akan bertanya, mana bandarnya? Ditunjukkan parit kecil di belakang pasar Bandar Bue atau di samping pasar Bandar Bue itu. Dia akan kaget. Ini kan selokan. Mengapa kita menjadikannya bandar? Bandar itu pelabuhan atau carocok dalam dialek pesisir selatan. Itu suatu pelabuhan yang bisa dilayari kapal. Itu yang bandar. Nah, itulah kesalahan kita dalam jalan dianjak kurang lalu, cupak dialiah kurang panggalih. Mau-mau saja kita diubah Bandar Bue menjadi bandar buat. Padahal pemahamannya sudah sangat jauh. Mau-mau saja kita nama-nama geografis kita itu diganti secara administratif dan tidak ada upaya pemerintah untuk mengembalikannya ke bahasa yang asli. Di Painan ada carocok, di Tarusan ada carocok. Carocok mana? Saya tanyakan ke orang. Carocok Painan lah, cie posisinya. Bodoh, carocok itu bukan namanya, carocok itu istilah. Artinya pelabuhan, makanya ada dua di pesisir selatan. Jadi kalau nanti muncul lagi ada carocok lagi di yang Banda 10 itu ya 10 bandanya, 10 carocoknya mestinya. Jadi tidak salah orang Painan punya carocok, orang Tarusan punya carocok. Carocok artinya pelabuhan. Nah, begitu tentang kata buat menjadi bue. Saya agak kemana-mana, senyampang ingat Mandi dan bapak-bapak yang hadir. Silakan Mandi Tati. Ada juga kita bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab diadopsi dan diadaptasi oleh bahasa Indonesia. Bahasa Minang juga ikut mengadaptasinya. Kata adat menjadi adai, adek, tapi lebih banyak orang menyebutnya adai. Lalu kata Jumat menjadi Jumait. Kalau di kampung saya justru Jumat, jadi tidak Jumait, tapi di beberapa tempat Jumait. Lalu ada syarat menjadi sarai, kudrat menjadi kudarai, ada juga menyebutnya kudare. Lalu nasihat menjadi nasihai. Nah, ini adalah pinjaman dari bahasa Indonesia yang kita mungkin bersamaan dengan bahasa Indonesia atau kita dari mengadopsinya melalui bahasa Indonesia, bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Lalu kita lihat lagi bahasa Indonesia yang berakhir dengan kata al
itu dalam bahasa Minang berakhir menjadi A. Nah, misalnya jual, kita mengubahnya di dalam bahasa Minang menjadi jua. Tapi jua ini juga punya dua makna, mande-mande. Jua ini artinya jual, satu lagi adalah pohon. Jadi kalau di Bukit Tinggi ada kawasan elit saat ini bernama Tangah Jua. Itu jua itu pohon jua yang bisa dibuat sayur daunnya. Kalau di sini dimaksudkan adalah jual, jadi kata jual. Lalu kata pasar menjadi pasar. Lalu kata jengkal menjadi jangka, sajangka. Lalu pintal menjadi punta. Lalu kata biar menjadi biar. Nah, ini yang A menjadi A. Lalu kita lihat lagi yang A menjadi O. Ini sangat banyak kalau kita cari persamaan seperti ini. Misalnya ada kata kuda menjadi kudo, hamba menjadi ambo, pinta menjadi pinto, nyawa menjadi nyao, ila menjadi bilo. Ini sangat mudah. Ini yang sering kita orang Minang menyangka bahwa orang di luar nih penutur bahasa Minang menyangka bahwa kita menjadikan semua kata itu menjadi dari A menjadi O. Jadi menganggap bahwa gampang belajar bahasa Minang. A menjadi O. Sehingga ketika telinga apa? Kuping. Bukan. Ada banyak yang contoh yang menyesatkan dalam pemahaman bahasa Minang bagi yang bukan penutur Minangkabau. Nah, kita pindah ke bunyi pepet, lalu menjadi A atau menjadi O. Nah, kita lihat yang paling mudah beban, di sana bukan beban. Nah, ini sulit sekali orang Minang ini. Lidah kita Minang kalau sudah berbahasa Indonesia beban berat singgulung batu, padahal karena dia pepet di sana, beban berat singgulung batu. Lalu kalau diminangkan baban barik singgulung batu, kan begitu. Lalu kening ini juga ini olok-olok saya untuk pasangan muda di Sumatera Barat yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya tapi lupa dengan bunyi pepet. Dengarlah ibu-ibu muda yang tidak menggunakan pepet sehingga agak pening kepala kita mendengarnya. Misalnya, kenapa tuh kening kamu tuh? Jadi bukan kening tapi kening. Padahal kalau dalam bahasa Minang memang tidak ada pepet, kanyang. Lalu kepala, sudah datang kepala sekolah kamu. Nah, kita tidak bisa menyebut kepala tapi kepala. Karena kita biasa di Minang kapalo, jadi memang tidak ada pepet di sana. Lalu telinga, begitu kalau kita menyebutnya di dalam tuturan bahasa Indonesia Minangkabau. Lebih baik menggunakan bahasa Minang, talingo memang tidak ada e-nya di situ. Lalu gembala menjadi gubalo. Selanjutnya, nanti kita ke awalan. Tadi di kata, kita sekarang ke awalan. Ada awalan dalam bahasa Minang menjadi ta. Termakan menjadi tamakan. Sudah. Mande, kita di awalan Mande. Ke bawah, Mande. Loh, Lagi Mande tadi. Mundur, maju ya? Enggak, mundur. Ya, maju maksudnya. Ya, ini. Nah, ya, sip Mande tadi. Terima kasih. Nah, kita menggunakan awalan itu menjadi ta. Mbak kok menuri bananya ke gininya tuh. Ta makan ciri banandang.
di dalam bahasa kita sering kita dengar. Jadi termakan itu menjadi tamakan. Seperti itu contoh kalimatnya. Mohon maaf kalau saya kadang-kadang menggunakan contoh yang agak ekstrim, tapi itu memang ada kalimat demikian di kebudayaan kita. Lalu tertelan. Tertelan itu kita tidak ada telan di dalam bahasa Minang, sehingga menjadi talulu. Nah, talulu adik kau seorang. Nah, makanlah. Nah, seperti itu biasanya kalau ada teman kita yang memakan sesuatu, menikmatinya sendiri tanpa membagi kepada lingkungannya. Lalu terkejut menjadi takajui. Jadi asal kata takajui itu adalah kata kejut. Jadi dia bukanlah kata dasar, tapi kata berimbuhan. Tapi kadang-kadang kita menganggap itu adalah kata dasar. Takajui itu kata dasar. Bukan. Kata takajui itu adalah kata berimbuhan dari ta dan kajui. Bahasa Indonesia ter dan kejut. Lalu tercekik sama dari imbuhan ta dan kata dasar cakia. Karena cakia ini bisa jadi kata kerja. Kalau kata cakia kan tidak sengaja. Kalau misalnya kenapa diplomat muda itu meninggal? Mbak A meninggalnya diplomat muda itu. Nyo cakia. Barunya sauk di lakban, kambik di lakban. Nah, cakia di sana berubah menjadi kata dasar yang merupakan juga kata kerja. Lalu ada kata terhimpit berubah menjadi di Minangkabau menjadi taimpi. Hanya hilang, tapi ada juga dialek tertentu, misalnya dialek Agam hanya muncul tahimpi itu baalai cair nyo. Nah, jadi kadang-kadang untuk menegaskan makna ha muncul di situ tahimpi, sehingga didapatkan kekuatan makna kata yang digunakan. Lalu kita pindah ke awalan ber menjadi ba, berlari menjadi balari, berjalan menjadi bajalan, berdendang menjadi badendang, berbiola menjadi babiola. Ingat kemarin kita seru sekali di grup tentang tugu babiola di Painan. Lalu berabab. Nah, mestinya pemerintah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman membuat juga tugu barabab dengan bentuk rabab dari tempurung kelapa itu. Karena pemerintah pesisir selatan sudah memulainya. Jadi kita punya kekayaan rabab di Pariaman, biola di pesisir selatan. Lalu kita lihat lagi yang terakhir adalah awalan per menjadi pa. Membuat menjadi dalam itu disebut mempadalam, tambah lagi ma di sana atau memperdalam. Lalu membuat menjadi tinggi, pertinggi, patinggi, membuat menjadi berimbang menjadi berimbang, paimbang, membuat menjadi lambat menjadi palambe, membuat menjadi halus pahalui atau paalui. Jadi tidak melulu ha ini muncul pada setiap kata di setiap sub dialek. Begitu kayanya kita dengan sub dialek ini. Saya rasa saya memang tidak mau berbanyak-banyak, Mandi, supaya pertemuan kita ini setiap pertemuan kita punya sesuatu yang baru yang akan kita nikmati bersama-sama. Mudah-mudahan sajian ini bermanfaat dan memantik diskusi kita. Tentu saja saya tidak melulu benar. Dengan diskusi nanti kita akan meluruskan apa yang belum begitu sempurna dalam sajian ini. Akhirnya, Anda tadi, Ya. sementara saya akhiri dulu dengan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mandeir.
Sila, Mandi Ir. Ah, Alhamdulillah. Terima kasih Mandi Kiki. Awak galak-galak kesenyang saya rasanya manang penjelasan Mandi Kiki tadi. Jadi mande-mande dalam room Zoom awak malam ini eh, penjelasan dari Mandi Kiki tadi sebenarnya apa? Mungkin awak sehari-hari tahu pernah mendengar gitu kan, tapi karena nggak duduk lagi, nggak terbiasa lagi, kadang awak memang perlu mau ulang-ulang balik gitu. Contoh Mandi Kiki ketika ambo masih ketek-ketek dulu, ketika kami masih kecil-kecil dulu, ada kakak ambo waktu itu sudah menikah, punya anak satu, dan waktu itu ada semacam kadang-kadang lah kabar kalau ada orang lain, orang ketiga lah gitu kan. Jadi ayah ambo waktu itu sanjo-sanjo magiah nasihat ke beliau. Beliau sedang kebetulan kakak ambo tuh sedang mengurung ayam. Jadi kece ayah kok elok-elok mengurung ayam nak dicakau ayam nan lia kok lapeh ayam nan jinak. Kami langsung tahu maknanya gitu. Tetapi zaman kini awak tidak terbiasa dengan itu lah gitu. Jadi mungkin itu yang perlu awak diskusikan. Bisa jadi mungkin beko cara apakah itu bisa dilatih balik raso untuk awak mengerti dengan kata-kata pemisalan tersebut. Sudah tuh Cik Lai mendekiki di anak-anak awak kini, inyo mambiak dari bahasa Indonesia ke bahasa Minang itu kadang mereka terlalu cerdas. Misalnya ampas kelapa. Mereka menyebutnya ampeh kelapo. Itu nyato mendekiki. Ambo melurian anak-anak orang memain. Anak ambo sendiri pun gitu ampeh kelapo mak. Sudah tuh nggak sampai le mak gitu kan. Nggak talaki kan ya kan nanti itu. Sudah tuh tadi dari penjelasan Mande Kiki baru duduk jual itu ternyata memang tidak hanya untuk menjual, tapi bermakna semacam tumbuhan pohon. Takana pentun lamo Mande Kiki, mande-mande. Batu sangka balantai batu, para jual buah basilang. Sedang dek kapai ndak lalu punun peraki batang pisang. Dari isi pantun itu sendiri itulah mengandung kieh gitu kan, pantun dan ada maknanya dalam. Nah dari itu dulu mungkin ambo menyambung saketek karena sangat merasa dapat hal baru dari pembelajaran di malam ini. Jadi kami buka ruang diskusi untuk mande-mande bapak-bapak nan mio berdiskusi. Silakan untuk raise hand. Beko syaratnya enggak panjang-panjang bana pengantarnya. Taka pelajaran yang pertama petang awak kalau panjang-panjang mungkin pengantarnya. Kini langsung saja apapun ingin kita diskusikan. Silakan mande-mande kalau ada nan raise hand. Ambo cek tati. Mendetati Reshen. Iya. Mande tati. Ambo seketek so bertanya, mengapa jengkol jadi jariang? Masya Allah. Daringo jadi kupiang. Beda. Ayo, silakan langsung mendekiki awak kumpulan dulu tiga nak mendekiki karena pertanyaan dari Mande Tati Lai Singke. Awak undang kalau ada bapak-bapak atau Mande gitu nan akan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa artinya makan ciri barandang? Soalnya tante Ambo pernah menyebutkan itu. Ambo nak ngerti. Dari mana ya? Masya Allah. Yang bertanya, maaf yang bertanya tolong. Melisa, ya. Bu. Melisa. Melisa, Mande Melisa. Dari mana Bu? Dari Jakarta. Oh, itu murid Ambo ya? Itu murid bahasa Belanda Ambo ya? Melisa. Ciri barandang. Ya, soal ciri barandang. Pertanyaan lain. Terima kasih Manda Melika. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, sudah kok masih ada Mande? Ada tuh Itu tuh. Elmi Fauzi, raise hand. Silakan Mande. Fauzi laki-laki ya. Silakan Pak. Nggak Kalau di kelihatan. situ. Nggak keluar di situ. Kalau di situ.
Kita tanggapi saja dulu Mandi Kiki. Menarik bana. Apa kok jengkol jadi jariang gak cek Mande tati. Sudah tuh ciri Iya. barandang kok aku bekasinya Mande. Silakan Mande. Nah, sudah itu telingo jadi kupiang. Nah, Nah, oke. telinga juga ya. Teling. Iya, silakan Mande Kiki. Baik. Ambo jawab pertanyaan Mandi tadi dulu. Kalau Nah, ada kata-kata di dalam bahasa Minang yang tidak berasal dari bahasa Minang, artinya bahasa asli itu Mandi. Artinya alun kenal awak, alun ado awak bersosialisasi dengan orang luar lain. Tapi nenek moyang awak Allah punya nama terhadap suatu benda itu. Jadi tidak perlu mengubah gitu. Oh, Jadi peduli amat ketika orang menyebut jengkol di luar, tapi nenek moyang awak lah punya nama. Namanya jariang. betul. Jadi tidak ada di tempat lain. Mungkin ada jering. Ada beberapa bahasa Melayu mungkin. Atau awak minjam dari bahasa Melayu, tidak dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin yang jengkol itu berasal dari bahasa Jawa atau bahasa lain, bahasa dari rumpun yang sama, bahasa Austronesia. Tapi yang awak lah punya jariang, jadi awak tidak perlu misalnya bahasa orang suku lain, lalu awak tidak perlu membuatnya jengkol itu, namanya lado. Sama jo kata upiak di Minang tuh diawali nama nenek moyang awak tuh dengan upiak dulu. Upiak di upiak kame, upiak banun. Nah, karena lah punya awak nama upiak aku tinggal menambahkan saya di belakang nilai. Begitu juga kasus dengan jengkol, dengan jariang. Jadi awak punya jariang gitu. Nggak ada jengkol awak gitu. Berarti kok asli Mande. Jadi sangat Ya. mengenal orang Minang. Gue juga jariang dari dulu. Tapi mangga kini kok kalau randang orang menjual randang bukan randang jariang, tapi randang jengkol. Nah, itu nanawak nananu upaya awak membalikan karena mu asli cuma. Jadi dek karena jengkol lebih populer daripada jariang. Jadi awak menggalih jariang yang online di randang jariang itu padahal jadi randang jariang itu dia awak lah jadi randang jengkol dulu. Nah itu kan lah diganjak orang lalu namanya jalan awak tuh mengapa kamu awak mengapa awak balian harus diluruskan ya Mandi. harus awak diluruskan balik Mandi betul Apa yang kedanga. Iya, ya bagus. Terima kasih Mande Kiki. iya Mandi. Aduh cik lagi tadi Mandi tanyakan kan tadi ada kalau jaring itu Ya, nah menjadi jariang itu bukan jariang tanaman net. tapi jariang di kampung Mandeben di Ya, Kapilawi untuk jariang net. ikan nah Jariang. jaring dari bahasa Indonesia diawak menjadi jariang jariang lawak artinya jariang untuk menangkap lawak. Nah itu tidak bisa diletakkan dari sejajar dengan kuping karena di awak tidak ada kuping loh. Jadi tidak bisa kuping menjadi kuping. Aku membuat galak orang Minang. Dalih itu ada orang Minang, kecian orang Jawa, ada kecian kuping. Kecil itu. Jadi tidak ada kuping dalam bahasa Minang. Yang ada talingung. Jadi kalau dikatakan kambing, jaring, kuping bukan kuping, talingo. Tidak ada dimanapun sub dialeknya tidak ada kuping. Jadi tidak ada kuping. Telinga jadi talingo. Talingo. Jadi tidak ada kata kuping dalam bahasa Minang. Lalu pertanyaan dari Mande Melita, makan cilik baranda. Di dalam tradisi orang zaman siswa Mande, ada praktik pedukunan yang mungkin Iko belum sebelum Islam masuk kalau di kecaan Mande. Tetapi kalau di kecaan lah Islam lah ada juga, ambo pun mencelik praktiknya. Jadi keyakinan tradisional Minangkabau untuk membuat suami tunduk patuh itu diberikan kotoran-kotoran awak untuk makanannya. Jahat kan? Jorok kan? Nah, ikoku dibaca-baca kan biasanya. Maaf ya Mande,
agak jorok tapi wak belajar bahasa Minang ya. Ciri barandang itu benar-benar adalah kotoran si perempuan yang dikeringkan lalu dimasukkan ke kopi. Tapi setelah melalui pertolongan dukun, dibawa jampi-jampi dulu oleh dukun, dibawa pulang, diberikan masukkan ke kopi suami. Nah, itu namanya ciri barandang. Biasanya kalau seorang laki-laki tamakan ciri barandang, dia akan menurut saja apapun yang dikatakan istrinya. Dia tidak bisa lagi berpikir logis. Jadi inilah yang dijadikan ungkapan oleh orang Minang untuk laki-laki yang tidak memiliki kebebasan, keberanian, atau kelogisan di hadapan istrinya, di hadapan mertuanya, meskipun hal salah dikatakan benar juga, lalu dikatakanlah dia tamakan ciri barandang. Saya sendiri di Payakumbuh pernah menyaksikan orang mandi, perempuan mandi di atas talam. Mungkin mandi tahu talam, apa namanya talam itu ya? Wadah bulat. Dulang. Dulang, ya betul, dulang. Nah, si perempuan mandi di situ. Kan ada sisa airnya, nah itu dimasukkan ke kopi suaminya. Itu menjadi di Payakumbuh itu, dicampurkan ke kopi suaminya. Kan kotoran. Mandi di atas itu kan kotoran semua jatuh. Nah, di Payakumbuh lagi ceritanya. Dan saya pernah melihat, saya pernah diajak oleh madang saya mengambil air pemandian itu. Nah, maaf Bu Eva, ya, Ambo bertanya balik, tante Ambo tuh mengecekkan ke Ambo. Nyo sehabis entah setengah sadar habis di anestesi kan. Itu tapi apa hubungannya maksudnya? Kan tidak ada hubungannya ke suami. Nama Ambo panggil Ambo Lita. Lita lah tamakan ciri barandang katanya. Apa itu maksudnya? Ambo terus kini tante itu lah meninggal. Jadi Ambo tidak sempat bertanya setelahnya mengecek betul itu 2 minggu sesudah itu meninggal. Jadi Ambo tak kajui tadi dek pas Bu Eva mengecekkan makan ciri baranda tak karena tante itu balik mengecekkan kambu. Apa maksudnya? Kan tidak ada hubungannya dengan tunduk suami itu. Apa bisa ke jadi awak Mande. yang Ya, bisa jadi Mande. Bisa jadi sebaliknya. Jadi seorang suami ingin istrinya tunduk sepatu-patunya kepada dia melakukan hal yang sama, Mande. Oh. Jadi bisa sebaliknya. Itu maksudnya tuh. Mungkin jadi maaf ya Mande, mungkin tantenya Mandelita beranggapan Mandelita terlalu patuh ke suami, terlalu mengabdi. Padahal kan memang begitu dalam Islam. Iya. Oh Nah, gitu maksudnya. Ada jadi beliau makan. protes. Oh iyalah. Jadi beliau protes ke Mandelita. Mandelita mungkin dalam pandangan beliau dalam tanda terlalu patuh mana wajah suami. Jadi gitu. barandang Lita mah aneh. Astagfirullahaladzim. Ya, mak penasaran. Salamualaikum. Ya lah berapa tahun dia meninggal lah 5 tahun. Ditanya ke orang nggak ada yang ngerti apa maksudnya. Jadi apa? Tangyang-yang. Tahu Ibu Eva kan tangyang-yang. Iya, tangyang-yang. Ya, tangyang-yang. Makasih ya Bu. Sama-sama Mandelita. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi rencana Samulo kan 1 jam saja 60 menit mendekiki. Tapi karena kelas menarik bentuknya boleh awak tambah ketek mendekiki. Karena lah aduh raise hand di belakang mendeben aduh nang kabel tanyan. Mereka jadi mimpi pula kalau ndak. Ndak apa mendekiki? Ndak Pak, lanjutlah Mande. Silakan Mandeben. Oke, aduh Iko di chat gitu tuh kata Pak Aslim cucu iduang gitu. Jadi yang hubungan dengan makan taciri makan ciri barandang tadi kata Pak Aslim cucu iduang gitu. Jadi itu sama kali ya, itu ada komentar saya lihat di ini chat. Oke, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang lain raise hand, ada pertanyaan silakan duluan dah. Silakan dulu bertanya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau tak cucu hidung tuh ada tambahannya Mandeben, kabau serpu kabau di hidung.
Jadi ya enggak itu kecil Pak Aslim, right, ya. ya. Serupa kabau tercucuk iduang kecilnya. Oke, ya. Ya, mungkin ada Kalau ndak ada yang lain, ambo tanya sekretek, sudah itu beko bisa disambung. Oke. Ini tentang peradaban Islam ya, Mandi Kiki. Peradaban Islam itu memang datang sesudah kita punya ada peradaban Minang begitu ya. Kemudian kita itu di Minangkabau itu dikatakan ada Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi kita orang Minang itu harus mengikuti orang Minang itu yang dikatakan orang Minang itu pertama-tama dia adalah orang Muslim, harus Islam dulu. Jadi orang Islam kalau nggak Minang itu nggak bisa kita sebut eh, orang. No, kalau tidak Islam, kita tidak bisa mengkategorikan menyebutnya itu orang Minang. Ini definisi dari Minang pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau orang Minang itu harus Islam. Kemudian tadi itu di acara itu ada Ambodanga, Mandigiki mengatakan ada sakral memendabih ayam dulu, kayak gitu. Ada tadi untuk mana tadi ya, ada acara-acara, right? Bakaba mende. Oh, right, bakaba Pertunjukan ya, Sabah. bakaba. Harus ini ayam dulu jadi sakral. Itu sepertinya juga peradaban Hindu atau gimana gitu ya. Nah, sekarang itu mungkin nggak ada lagi begitu, tetapi lah termasuk pulau di Minang. Jadi masih bercampur baur waktu begitu. Ya, Mande. Ya, mungkin begitu. Coba begitu dulu deh, Mande. Gimana ke? Alat taknya teman di Kiki kita itu masih ada sakral-sakral itu orang pemerintah membuat jembatan, membangun jembatan, dipotong kapalo kabau dulu itu pakai kapalo kabau itu juga ya. Tapi kita Minang, kalau di Jawa lain lagi, banyak budaya dan agama juga ya, lain-lain. Oke. Kemudian Mende Kiki, sepertinya sebenarnya bahasa Minang ini tidaklah seperti yang bahasa di kaki ampe. Orang-orang kadang-kadang sekarang udah kurang ya. Kalau dulu waktu Ambo masih sekolah SMA gitu di luar Padang gitu ya, luar Sumbar. Itu orang Padang bengkok digalain gitu ya. Terus karena itu bahasa Minang itu kasar gitu ya. Tapi umumnya itu, sorry, maaf, ini bukan orang Manggaleh begitu, tapi sepertinya dianggap orang kata-kata Minang itu kasar begitu. Kau mengaku, tapi sebenarnya lemah lembut loh. Misalnya seorang ibu yang marah kepada anaknya, waktu zaman dahulu gitu, kau jangan macam itu. Bukan begitu. Oleh anak kandung seberang tulang, janganlah kau macam itu. Memang pakai kau, tapi kaunya itu lembut gitu ya. Jadi mungkin ini bisa kita eh, ini kan marakkan. Jangan intonasi. Intonasi ini sangat mempengaruhi. Sebenarnya intonasi Minang yang asli itu lemah lembut. Makanya adat Minang kita itu beda deh, tinggi kebudayaan Minang itu. Marah berang itu enggak, itu udah baca-cari itu enggak ada, itu kasar. Jadi sepertinya bahasa Minang ini ada yang kasar, ada yang tinggi juga begitu. Seperti bahasa Jawa itu ada levelnya begitu ya. Tapi di Kito Minang tidak ada dikatakan masa Minang tinggi, tapi bahasa Melayu tinggi. Nah, bagaimana pula hubungan bahasa Melayu tinggi dengan bahasa Minang? Karena memang ada satu rumpun ya, tapi itu berbeda antara Melayu dengan Minang. Jadi kata bahasa Indonesia ini sebenarnya diangkat dari bahasa Melayu begitu ya. Ada Melayu tinggi pula. Ini bahasa Minang. Bahasa Minang ini harus kita bagi juga kalau begitu. Ada bahasa pasaran. Nah, itu ya bahasa pasar, bahasa adat dan bahasa etnik yang tinggi gitu. Kira-kira begitu, Mende. Ya, terima kasih Mende Ben. Langsung ditanggapi Mende Kiki. Silakan. Baik. Terima kasih Mande Ben. Panjang penjelasannya. Kan tidak ada mande-mande Bapak-Bapak. Pertama tadi tentang aku masih
menyangkut dengan pertanyaan cucu Iduang tadi. Cucu Iduang itu seperti kecik mandeir, cucu bentuk kabau tu cucu Iduang pakai kelawan di situ. Alright. Kalau ikut lah pakai kelawan ya lo, dia pemiliknya lekama aja menuri saja. Nah, kalau laki-laki kelawan di Iduang, tidak bisa liar itu. Oke. Lalu kecik mandeben tadi tentang adat basandi sara basandi kita bulah. Sapendek pengetahuan ambo yang ambo baca di beberapa literatur, ABS SBK itu adat basandi sara basandi kita bulah itu mulai dicanangkan setelah terjadi perang Padri. Perang Padri terjadi karena ada dua golongan di Minangkabau. Golongan adat tidak menggunakan agama, golongan agama malih adat. Sehingga kemudian disatukanlah, namanya Sumpah Satih di puncak Bukit Marapalam. Nah, disitulah SBK dijadikan pedoman bagi orang Minang. Jadi sebelumnya tidak jalan masing-masing, orang adat itu ya sehari-hari pakai baju hitam sih, tidak menjajak musaji doh. Lalu datanglah pemurnian oleh 3 haji. Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji ya aku cek lagi. 3 haji itu pulang dari Mekah, memurnikanlah ajaran agama Islam di Minangkabau waktu itu. Lalu kaum adat tidak terima, lalu mereka berperang, terjadi perang Padri, lalu kita berkonsiliasi kembali, bersumpah di puncak Bukit Marapalam, menguatkan ABS SBK, adat basandi sara basandi kita bulah. Saja itu, selamanya masih mengaku orang Minang, yang harus orang Islam. Kalau nyolah suka agamanya, ini bukan lagi Minang, kita buang sepanjang adat. Kalau kini ada di TikTok, di media sosial, Minang Kristen itu upaya untuk menjatuhkan ABS SBK yang Allah awak sepakati bersama tadi. Nah, kini ada upaya orang nias untuk yang jahit lah, untuk merusak keyakinan awak kalau Islam adalah Minangkabau adalah Islam. Jadi nyebutlah Islam Minangkabau Kristen itu. Nah, itu asal usul Sumpah Satya di puncak Bukit Marapalam yang dilatar belakangi oleh perang Padri. Lalu tentang Bakaba 7 malam tadi mandeben, sampai hari kau alun bisa lepas dari keyakinan lama, keyakinan tradisional. Hari kau orang masih dukun mandeben. Orang masih percaya jo kearifan lokal yang tidak berasal dari ajaran Islam. Mungkin ada beberapa pengetahuan tradisional, misalnya di Tapilawi awak memiliki tuwo pasien. Jadi tuwo pasien pun mencari kata langit, menghitung bintang, gugus bintang yang muncul untuk ketetapan orang pai mencarikan. Kau dapat ikan banyak, misalnya kau dapat ikan kau. Atau anak salah, apa gini, nggak usah lah pai ke lawi ini, tidak dapat doh. Nah, itu kan kearifan lokal, memang pengetahuan berdasarkan pengalaman empiri. Tapi ada praktik-praktik, misalnya supaya bagannya apa, datangkan ikut dulu, lakukan ikut dulu ritual serupa kecik mandeben tadi. Kalau membuat kalau membuat jembatan atau bangunan, harus ada dulu perataan pisang lihat hubungan atau apa namanya tuh kudo-kudo, atau di rabahan sikul Jawi untuk apa. Padahal itu kan bukan praktik Islam. Nah, memang tidak bisa mandeben. Makanya adat basandi sara basandi kitabullah. Jadi tidak hilang sama sekali adat itu dong. Adat itu dikuatkan dari Islam. Islam itu disendikan kepada kitabullah. Jadi tidak hilang sama sekali adat itu dong. Makanya di Minang masih tetap ada praktik-praktik keyakinan lama tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita berawal dari situ. Kalau kemudian kita memurnikan Islam kita di keluarga masing-masing,
Itu keyakinan masing-masing. Tapi masih percaya jo aja hari pun lain itu berarti masih keyakinan lamo. Nah, sama jo bakaba 7 malam tadi. Kabar yang dulu pernah mau cerita zaman Deben, mungkin Mandeben ke sini, kabar pesisir selatan, kabar Gombang Patuanan, itu panjang ceritanya Mande. Dari tokoh kakek ke tokoh bapak ke tokoh anak. Itu kalau diceritakan, kalau awak minta cerita itu sampai selesai, si tukang biola akan memakan waktu 7 malam. Siangnya lalu, malam kau nyoba kabar. Besok paginya lalu, malam kau nyoba kabar. Sampai 7 malam. Tapi di hari ke-7, minta diadukan mendabiah ayam. Mengapa? Karena dalam keyakinannya, si tokoh cerita, padahal cerita kok jadi fiksi. Dan sifatnya fiksi. Tapi dalam keyakinan si tokoh itu asli akan datang ke tempat pertunjukan. Akan di tempat pertunjukan. Jadi si tukang biola akan meminta tuan rumah menyediakan abu di dalam asbak atau dalam wadah apapun, lalu membantai mendabiah ayam. Si tokoh Gombang Patuanan akan turun ke tempat pertunjukan. Mereka bisa dilihat kakinya di abu yang disediakan tadi. Atau bagi yang beruntung, mereka nampaknya hadir sekilas bersama Putih Andam Dewi. Gombang Patuanan muncul bersama Putih Andam Dewi. Begitu keyakinan yang dianut sampai sekarang. Jadi sekitar ada 50-an tukang biola di pesisir yang masih meyakini itu. Tapi yang mampu menuturkan sampai 7 malam itu lah jarang. Dulu Pirin Asmara yang misalnya. Itu Buyang Kaowai, dia Yaji. Disertasi yang boy tentang itu. Lalu tentang Padang Bengkok. Padang Bengkok itu sebenarnya adalah stigma negatif yang disematkan ketika orang Minang itu dianggap terlalu pintar dibandingkan. Misalnya, ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Batak. Itu di dalam pelajaran folklore, mungkin Mandeir masih ingat, karena kami satu perguruan. Orang Minang cadiaknya, bodohnya, seharinya, sama-sama berangkat ke Jakarta, di Tanah Abang, ketiga-tiganya, Batak, Jawa, Minang. Si Minang, itu hari pertama berpikir, itu apa yang kalian galih ya? Malamnya lalu jadi tas karate, koran karate apa. Bisa pagi menjadinya luak kan karate kok. Supaya bisa makan. Si Batak ngasih kita pagi-pagi. Si Jawa, gimana ya orang Jawa yang ada biar kita bisa ngumpul. Nah, sikap orang Minang dan Manjua, apa dan adodinyo tadi untuk makan, jadi kecian Padang Bengkok. Karena berpikir satu langkah di depan daripada yang lain. Makanya mungkin Mandeira cok nang ican mau mandi kiki ko sari nama doanya sudah tua jadi. Nah, itu berasal dari hal itu. Jadi orang Minang tuh hari pertama nanka apa ya? Besoknya menggalih lah. Walaupun yang kanyo jua hanya satu pena. Walaupun yang kanyo jua ini akan mencuci piring yang di rumah makan. Nah, itu yang disebut Padang Bengkok. Oh, lompatan berpikirnya itu yang dibuat olok-olok lanjut kecuah sih orang gitu ah. Orang masih pikir-pikirnya lah aja lah babuy. Itu Padang Bengkok. Dalam pelajaran antropologi tentang etnografi suku-suku di Indonesia. Nah, lalu Cek Mandeben orang Minang tuh sebenarnya kalau Hindu tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu teriak-teriak mengecek mandinya. Betul Mandeben. Mandi awak dulu, ambo tekanai ibu ambo asli Payakumbuh. Beliau tidak berpendidikan tinggi do, serupa anak-anaknya do. Beliau hanya kelas 5 SD. Jadi yang beliau dapatkan itu pelajaran lisan sadonya dari induaknya. Ketika hanya pindah ikut suami ke Padang, mengajarkan kami, terutama ambo anak tuanya itu dengan bahasa Nanalui. Dulu di rumah ambo di seberang Padang tuh, samping rumah tuh rumah kami tinggi, rumah kandang di bawah.
rumah orang Padang asli yang di Bali Ibu, itu di rumah kami itu lewat, tapi ya rumah itu lewat anak STM. Kita lewat anak STM, ambo SMP baru, tapi lah mulai gatal. Jadi rambut itu sore-sore itu di apuan dulu, rambut lurui supaya lalu ke dalam, dandan lah dulu, itu duduk di mengko di janjang duduk. Janjang awak, janjang rumah awak menunggu anak STM lewat. Soalnya anak STM tuh memagi apresiasi kawak kalau kami itu kan, tuh bunga-bunga awak. Sekalinya pada dia mandi, kedua kalinya pada dia mandi, cukup ketiga nyikon kawak leh. Ba aku bantu, ba aku tagak bantu orang Mambali, ba aku duduk bantu orang Kamanjua, kata beliau. Ini lama sakitnya mana Ben? Malu, tak takut tujuan awak dandan mandi sanjo-sanjo tuh dek mandi awak, mandi kandung awak, ibu awak nama layan awak. Ba aku bantu orang Kamanjua awak, ba aku bantu orang Kamambali. Jadi lah tak takut deh beliau. Itu langsung lari ke dalam ke kamar, ndak keluar-keluar lagi gitu. Ndak perlu beliau ngecian mendek kur. Jongkit nak kau mah. Ndak mendek itu beliau ngecek tu. Ba tanya saja beliaunya. Ba kok tagak bantu orang Manjua. Ba kok duduk bantu orang Kamambali. Tapi dia awak lah diajar dengan kata pamisalan itu. Sarupa orang Kamanjua duduk awak, tagak awak. Bantu orang Kamanjua duduk awak, bantu orang Kamambali tagak awak. Jangga nampak di mata. Bantu itu sih orang gaya awak majan awaknya. Kalau kini mungkin sumpah serapah nih keluar orang gaya awak. Kata anak kau mah. Lah kau dijanjang duduk awak nak gadis. Tidak bertemu dulu bentuk itu dong. Itu tingginya kekayaan kata pemisalan dulu di Minangkabau. Tapi itu sampai ke hati. Kias itu sampai ke hati. Lalu kata Manevian Melayu tinggi, bahasa Melayu tinggi dan bahasa Minangkabau. Bahasa Melayu pasar, bahasa Melayu memang terdiri atas dua. Bahasa Melayu pasar itu yang sehari-hari dalam perdagangan yang disebut dengan perdagangan lingua, bahasa dalam lingua franca. Misalnya dulu orang Melayu itu mengapa dari Kalimantan sampai Sumatera itu awak sama-sama menggunakan bahasa Melayu, karena awak melakukan perdagangan lewat kapal, lewat perahu, lewat kapal Finisi dan sebagainya, sehingga sampai hari ko di tanah Melayu di Riau masih temukan keturunan dari Sulawesi, orang-orang Mandar, orang apa segala macam tuh, mereka berani melaut sampai ke Riau, sampai mungkin Sumatera Barat tidak begitu terasa. Nah, lalu itu Melayu pasar. Nah, yang Melayu tinggi yang mana? Melayu tinggi bahasa Melayu yang digunakan di kalangan penulis. Nah, jadi zaman dulu kan orang mulai lewat sekolah di zaman Belanda. Nah, itu pakai bahasa Melayu tapi bukan Melayu pasar. Mungkin kalau dibedakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serupa yang di lembaga AMBO, badan bahasa yang diajarkan di badan bahasa, dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau bahasa Melayu pasar, bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari, bahasa Melayu tinggi, bahasa di kalangan orang terdidik. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan bahasa Minang? Kenyataannya bahasa Minang itu bagian dari bahasa Melayu. Tapi orang Minang tidak mau mengakui dong. Bahasa Minang, bahasa Melayu. Tapi kenyataannya memang kita banyak meminjam bahasa Melayu. Kita yang orang Minang bisa dimengerti menggunakan bahasa Melayu. Orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, orang Minang bisa mengerti. Jadi itu suatu pendapat yang tidak bisa ditengahi doh. Tapi ambo tidak berani lah ngecen. Tapi mungkin bahasa Minang itu adalah ragam dari bahasa Melayu. Merasa itu saja yang dapat ambo sampaikan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Cici. Dek karano lah jauh dari perjanjian awake ke begitu antusiasnya kelas kok yo rancak mana ta. Kalau di zaman dulu ya serupa yang Mbak Cici kecian tadi budaya tuh mungkin bisa wak suan-suan aja balik mungkin di rumah taka kurang kayak bagi kanak kan taka tadi itu kan
elok-elok mengurung ayam nak, ya kan? Cakap ayam nan lia kok lapeh ayam nan jinak. Atau misalnya kok banyak laku awak, elok-elok kau piak, beko lah di gunung kok minta air, gitu kan? Atau dan lain-lain. Alhamdulillah kita terima kasih banyak ke Mande ke Mande Kiki malam kini. Untung-untung kelas awakku tetap lanjut minimal 1 kali setiap bulan, tak Mande Ben? Iya, insya Allah. Ambo sebagai asisten lah. Dinain kelas Dek Mande Ben patangko ir asisten kini lain, ndak moderator lah. Jadi yo bodoh sesekalinya kata Mande Kiki kan awak paci itu gitu kan. Nah, alhamdulillah kecimpung terima kasih banyak untuk mande-mande sadonyo, bapak-bapak sadonyo, tonton basuh bagi awak di wakatunan lain. Kacimpung pamenan mandi rasian pamenan lalok warih de datuk nan badu. Kok kurang tajajak tajalani jo maaf saja kami apa uko jo jangko lah basuh. Jika talancong dek kananya nyampang talendo dek turun. Ampun diminta kanan satu maaf kepada nembah samo. Samo banyak itu kanan baik sakali gawa baribu ampun malam kini ditutup dulu ko ada masuk bulan di muko di Sambang Pulau. Kaminan bukan cedek pandai, bahasa rasa juga ilahi, kok sentiang tolonglah bilai. Salam jemaah penyudai. Terima kasih loh untuk pendengar kami di Radio RGM malam kini. Di atas 130 kata Mande Tati. Alhamdulillah, kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf Mande-mande. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Untuk adonan salah, Pak adonan dapat mau sampaian tak sampaian, mohon dimaafkan tak kita nan banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Mande-mande. Terima kasih Mande Kiki. Di samping dapat ilmunya menghibur lo, rupanya kelas ke Mande Kiki. Keluar istilah-istilah nan lah lawan ndak tadangan. Yo. Mande Ben. Ya, ya. Meskipun stop recording. Meskipun